Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hubungan industrial. Kelompok kami terdiri dari saya, Alfianita Fauzia, Dewi Sartika, dan Muhammad Hilmi Fawaz. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial yaitu hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja yang terdapat dalam suatu organisasi. Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama ialah hubungan kerja. Menurut Sirait, hubungan industrial menyangkut seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam hubungan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Prinsip hubungan industrial. Kepentingan yang sama. Baik perusahaan dan pekerja diharapkan dapat memberikan upaya optimal agar tercapainya kepentingan bersama, yaitu keberhasilan perusahaan. Kedua, perusahaan dan industri. Semakin banyak perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitas, semakin banyak pekerja yang memperoleh peningkatan penghasilan. Yang ketiga, hubungan fungsional. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Dengan pembagian kerja dan tugas, pengusaha tidak melakukan eksploitasi atas pekerja dan sebaliknya pekerja juga bekerja sesuai dengan waktu tertentu dengan cukup waktu istirahat dan sesuai dengan beban kerja yang wajar bagi kemanusiaan. Bagian organisasi dari perusahaan. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Sebagai anggota keluarga, mereka harus mengasihi, saling memperhatikan kepentingan yang lain, dan saling membantu. Pengusaha perlu memahami cara pikir dan kepentingan pekerja serikat pekerja. Mengurangi perselisihan. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja supaya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk itu, masing-masing pengusaha dan pekerja harus menjaga diri untuk tidak menjadi sumber masalah dari perselisihan. Kesejahteraan bersama. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat mengingatkan kesejahteraan, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Pekerja yang berhasrat memperoleh upah lebih tinggi harus siap meningkatkan produktivitas kerjanya. Selanjutnya, saya Dewi Sartika absen 10 akan menjelaskan tentang sarana hubungan industrial. Prinsip-prinsip hubungan industrial dapat dilaksanakan dengan baik jika perusahaan dilengkapi dengan beberapa sarana sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan perusahaan, memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja serta kewenangan dan kewajiban perusahaan. Peraturan pada dasarnya dibuat sepihak oleh pengusaha, namun peraturan harus mengacu pada perundangan yang berlaku. Peraturan perusahaan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu lembaga bipartit. Lembaga atau forum bipartit adalah forum konsultasi antara wakil pengusaha dan wakil pekerja. Wakil pekerja perlu diupayakan mewakili unit kerja dan kelompok golongan jabatan. Bila di perusahaan telah dibentuk serikat buruh, maka beberapa pengurus serikat pekerja dapat mewakili pekerja di forum bipartit. Yang ketiga yaitu serikat pekerja. Partisipasi pekerja dalam hubungan industrial dapat dilakukan secara langsung dan atau secara perwakilan dalam bentuk serikat pekerja. Yang keempat yaitu perjanjian kerja bersama. Perjanjian ini sama halnya dengan peraturan perusahaan, memuat ketentuan mengenai kewenangan dan kewajiban perusahaan, serta hak dan kewajiban pekerja. Yang kelima yaitu asosiasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, pengusaha juga mempunyai hak berserikat atau berkumpul. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau wakil pimpinan perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Yang keenam yaitu lembaga tripartit. Lembaga atau forum ini adalah forum konsultasi antara wakil serikat pekerja, wakil pengusaha, dan pemerintah. Fungsi utama lembaga ini adalah membantu pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan pada umumnya dan menyelesaikan masalah industrial. Yang ketujuh yaitu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap keluhan, perbedaan pendapat, atau tuntutan pekerja diharap dapat diselesaikan melalui lembaga bipartit. Bila lembaga tersebut tidak mampu menyelesaikan, maka wakil pengusaha atau wakil pekerja dapat meminta bantuan jasa perantara dari pegawai Departemen Tenaga Kerja atau mediator dari lembaga tripartit. Yang kedelapan yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencakup ketentuan sebelum bekerja, saat bekerja, dan sudah bekerja. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu pendidikan hubungan industri.
Pendidikan ini diperlukan bagi pimpinan serikat pekerja dan pimpinan perusahaan agar mereka memahami prinsip hubungan industrial, undang-undang tenaga kerja, peranan dan fungsi lembaga penunjang, serta meningkatkan soft skill. Selanjutnya yaitu hambatan hubungan industrial. Hambatan hubungan industrial ada 4, yaitu yang pertama solidaritas pekerja atau karena perlakuan tidak adil. Yang kedua yaitu adanya miskomunikasi mengenai peraturan. Yang ketiga yaitu menuntut transparansi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penolakan mutasi. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu: yang pertama, perundingan bipartit. Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Bila dalam perundingan bipartit mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya, maka para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan pada PHI setempat. Namun apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak yang berselisih harus melalui prosedur penyelesaian perundingan tripartit. Yang kedua yaitu perundingan tripartit. Perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Untuk mediasi yaitu penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari pihak debtnaker yang antara lain mengenai perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam mediasi, bila mana para pihak sepakat, maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan di PHI. Namun bila mana tidak ditemukan kata sepakat, maka mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis. Jika anjuran diterima, kemudian para pihak mendaftarkan anjuran tersebut ke PHI. Di sisi lain, apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang lain melalui PHI. Yang kedua yaitu konsiliasi. Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator atau yang dalam ketentuan Undang-Undang PHI adalah pegawai perantara swasta, bukan dari debtnaker sebagaimana mediasi, yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti mediator, konsiliator berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran. Yang terakhir yaitu arbitrase atau penyelesaian perselisihan di luar PHI atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih, dan para arbiter tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang ketiga yaitu pengadilan hubungan industrial. Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Serikat Pekerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Nomor 17 Tahun 2003, Serikat Buruh atau Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Lalu yang kedua, sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi,
menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Lalu yang selanjutnya adalah peluang kerja yang sama di AS. AS, Amerika Serikat, merupakan salah satu negara industri maju yang menjadi rujukan masyarakat global tentang bagaimana mengelola hubungan industrial. Beberapa peraturan tentang persamaan kerja di AS yang menjadi inspirasi bagi masyarakat global. Yaitu yang pertama adalah The Civil Rights Act of 1991. Merupakan salah satu perundangan untuk menghindari diskriminasi terhadap kelompok minoritas di AS. Lalu yang kedua adalah Civil Rights Act 1964. Undang-Undang Hak Sipil 1964 pasal 7 menetapkan bahwa seorang majikan tidak dapat melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau negeri asal individu tersebut. Lalu yang ketiga adalah Equal Pay Act 1963. Undang-undang pembayaran yang sama tahun 1963 membuat tidak sahnya diskriminasi dalam pembayaran berdasarkan pada jenis kelamin bila jabatan-jabatan itu menuntut pekerjaan yang sama, keterampilan, dan lain-lain dalam kondisi yang sama. Lalu yang keempat adalah Age Discrimination in Employment Act 1967. Diskriminasi usia dalam Undang-Undang Kerja tahun 1967 membuat tidak sah pendiskriminasian terhadap karyawan atau pelamar kerja yang berusia antara 40 sampai 65 tahun. Lalu yang terakhir adalah Vocational Rehabilitation Act 1973. Undang-Undang Rehabilitasi Kejuruan 1973 menuntut karyawan dengan kontrak-kontrak federal untuk mendapatkan tindakan afirmatif untuk pekerjaan dari orang-orang yang cacat. Selanjutnya adalah upah minimum. Kepmen nomor 226 /Men/2000 tentang upah minimum dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dinyatakan bahwa setiap tahun pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, menetapkan UMP dengan tujuan kesejahteraan atau upah yang diterima pekerja atau buruh tidak merosot atau lebih rendah dari perkembangan harga-harga di pasar dan inflasi, atau dengan kata lain, upah yang diterima pekerja atau buruh sesuai dengan kebutuhan hidup minimum seorang pekerja atau buruh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.